Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Puspitasari Huno, Eskom MDS, dosen tetap program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Iksan Gorontalo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat proses pembelajaran mata kuliah dasar DKV 2D dengan kode mata kuliah 4 DKV 1411, bobot SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, yang akan berlangsung selama 16 kali pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Dan hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-6 dari total 16 kali pertemuan tersebut. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 ini adalah pengantar teori warna dasar yang meliputi hue, value, chroma, suhu warna, harmoni warna. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembelajaran lulusan atau CPL 2, yaitu memahami prinsip dasar desain serta menguasai sejarah dan perkembangan tren dalam desain komunikasi visual, dan CPL 3 yaitu mampu menghasilkan konsep desain yang orisinal dan inovatif sesuai dengan kebutuhan. Secara khusus, pertemuan ini mendukung CPMK 3, yakni kemampuan mahasiswa menerapkan prinsip komposisi, teori warna, irama, keseimbangan, proporsi, kesatuan, kontras, dan penekanan dalam latihan visual 2 dimensi. Kemampuan akhir yang ingin dicapai pada tahap ini atau sub CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan hue, value, chroma, suhu warna, dan harmoni warna, serta memahami bagaimana relasi warna bekerja dalam sebuah komposisi visual. Untuk memastikan ketercapaian CPMK, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi aktivitas mahasiswa, tugas dan laporan analisis, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian ditetapkan secara proporsional pada setiap pertemuan, yaitu 5% untuk aktivitas pembelajaran reguler, 15% untuk ujian tengah semester, 15% untuk ujian akhir semester, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan penerapan unsur dan prinsip rupa, kejelasan konsep dan orisinalitas, kualitas komposisi, warna dan struktur visual, teknik eksekusi, kualitas portofolio dan presentasi, serta ketepatan waktu. Adapun proses pembelajaran ini akan berlangsung dengan komponen sebagai berikut. Dari sisi model dan metode pembelajaran, kita akan menggunakan pendekatan pembelajaran konseptual yang dipadukan dengan demonstrasi, di mana saya akan menjelaskan konsep teori warna secara langsung, disertai contoh visual agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Media pembelajaran yang akan digunakan meliputi laptop, koneksi internet, digital board, serta Learning Management System Unisan Gorontalo sebagai platform utama untuk mengakses materi warna, mengikuti kuis daring, dan mengunggah tugas. Interaksi pembelajaran akan berlangsung dua arah, melalui diskusi langsung di kelas maupun forum daring di LMS, di mana kalian bisa bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan umpan balik terkait pemahaman teori warna. Asesmen pada pertemuan ini berupa kuis atau latihan warna dengan kriteria penilaian meliputi ketepatan pemahaman teori warna, kemampuan menganalisis harmoni warna, serta partisipasi aktif dalam diskusi. Dan terakhir, referensi yang digunakan pada pertemuan ini bersumber dari buku Rupa Dasar oleh Dr. Husen Hendriana SSN MDS, kemudian buku Nirmana oleh Sajiman Edi Sanyoto, serta buku Nirmana 2D oleh Hendy Yuliansa. Baik, dengan gambaran tersebut, mari kita mulai pembahasan kita mengenai teori warna dasar pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 mata kuliah dasar DKV 2D dengan topik pengantar teori warna. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai komposisi, kontras pada karya Nirmana 2D. Adapun peta dan capaian pembelajaran pada materi teori warna dasar ini, yang pertama yaitu terkait dengan
konsep dasar warna, kemudian cara warna terlihat, unsur dan sistem warna, fungsi dan psikologi warna, studi kasus mendalam, dan aktivitas serta refleksi. Jadi sebenarnya apa itu warna? Ya, yang pastinya warna sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mau pergi ke kampus, pasti sebelumnya kita harus memikirkan warna baju apa yang akan kita pakai, ya. Nah, cuman warna itu tidak bisa kita anggap sepele ya, karena membuat sebuah karya desain itu kita harus memilih warna yang cocok sesuai dengan keinginan audiens. Untuk itu hari ini kita akan belajar mengenai warna. Warna itu adalah pengalaman visual, bukan sifat tetap sebuah benda. Ada yang tahu di sini warna itu apa? Selain yang Ibu jelaskan, Alma mungkin bisa jawab warna itu apa? Oke, jadi warna tidak berdiri sendiri ya. Ada cahaya, objek, mata, dan otak yang saling berinteraksi antara 4 variabel ini. Bagaimana sih warna itu bisa terlihat? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa warna itu ada karena adanya sumber cahaya. Kemudian ada objek yang menyerap dan memantulkan. Kemudian ada mata. Kemudian ada otak yang menafsirkan kombinasi sinyal menjadi satu warna yang utuh. Sebenarnya apa sih fungsi warna dalam desain komunikasi visual? Yang pertama itu warna dapat menarik perhatian. Jadi warna yang kontras membuat elemen penting terlihat lebih dulu. Jadi contohnya biasanya ada di poster-poster promosi itu tulisan warna dari background itu kebanyakan warna-warna yang kontras yang digunakan agar dapat menarik perhatian audiens. Kemudian selanjutnya fungsi warna dapat membangun suasana atau mood. Jadi warna yang hangat, dingin, terang, atau gelap dapat membentuk mood ruang. Jadi biasanya di kalangan anak muda seperti ini sering pergi ke kafe, ya. Pastinya ingin mencari suasana yang tenang. Jadi kafe tersebut pastinya didesain dengan warna yang dingin ya, untuk membangun suasana yang hangat dan nyaman bagi pelanggan. Oke, selanjutnya fungsi warna itu dapat membedakan informasi. Warna bisa menjadi kode, kategori, status, ataupun urutan. Contohnya, di rambu lalu lintas, kita hanya cukup melihat warna merah, itu tandanya berhenti. Warna kuning, warna hijau, ya, jalan. Jadi warna juga dapat membedakan informasi ya. Kemudian yang keempat, dapat membentuk identitas. Bisa berikan saya gambaran terkait dengan, kalau saya katakan warna hijau itu identik dengan kampus apa? Iksan. Ya, Iksan. Ya, Iksan ya. Iksan, YIN. Kenapa demikian? Karena warna hijau sering dipakai atau Universitas Iksan Gorontalo dalam membranding kampusnya itu selalu konsisten menggunakan warna hijau. Oke, selanjutnya psikologi dan makna budaya warna. Jadi berdasarkan asosiasi psikologi secara umum ya, warna merah itu dapat membangun energi, urgensi, bahaya, gairah. Warna biru itu kepercayaan, ketenangan, profesionalitas. Warna kuning itu optimisme, perhatian, kewaspadaan. Warna hijau itu alam, kesehatan, pertumbuhan, izin. Ungu itu kemewahan, kreativitas, spiritualitas. Kemudian hitam, keagungan, kekuatan, dan formalitas. Jadi perbedaan warna secara lintas budaya itu kalau putih identik dengan kesucian.
kebanyakan pernikahan di budaya barat itu menggunakan warna putih. Namun berbeda lagi jika di Asia Timur ya. Warna putih itu lebih diartikan dengan pakaian yang sedang berkabung, ya berduka. Kemudian merah. Merah itu melambangkan keberuntungan dan perayaan di budaya Tionghoa. Namun juga dapat berarti peringatan atau bahaya secara universal ya. Tanda larangan itu kebanyakan menggunakan warna merah. Kemudian warna hijau itu identik dengan Islam dan alam di banyak budaya. Kebanyakan itu pariwisata atau tempat-tempat wisata itu kalau mau promosi tempat wisata pasti sering menggunakan warna hijau ya. Oke, jadi kita masuk di teknis ya. 3 unsur utama dari warna itu ada hue, value, dan saturation. Jadi hue itu nama identitas warna itu sendiri. Contohnya merah, kuning, biru. Itu dikatakan hue. Jadi hue-nya apa? Hue-nya merah. Warnanya apa? Merah. Hue itu warna ya. Kemudian value. Value itu tingkat terang gelap suatu warna. Jadi biru muda versus biru navy. Itu value-nya ya. Jadi dari terang ke gelap. Kemudian ada yang namanya saturation. Saturation itu tingkat kemurnian atau kekuatan warna. Merah menyala persis versus merah pudar keabuan. Ya. Oke, jadi pilihan warna yang baik bukan hanya soal warna apa ya, tapi seberapa terang dan seberapa kuat warna tersebut bisa ditampilkan. Dalam membuat sebuah karya, warna adalah hal yang paling penting yang harus kita perhatikan agar karya kita dapat dilihat oleh banyak orang. Oke, jadi kita lanjut mendalami value. Ya, jadi value menentukan apakah teks dan elemen visual dapat terbaca dengan nyaman. Jadi skala value itu dari terang ke gelap, gelap ke terang. Jadi mengapa penting? Kontras value bukan hue yang paling menentukan keterbacaan teks pada latar. Contohnya ya, teks kuning di atas layar putih sering gagal terbaca. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena warnanya sama-sama terang. Bukan karena hue-nya salah ya, tapi karena value-nya terlalu dekat. Kita lanjut di roda warna dasar ya. Ini adalah alat bantu untuk melihat hubungan antara warna secara terarah, bukan berdasarkan tebak-tebakan ya. Jadi warna yang letaknya berdekatan seperti warna kuning terang sama kuning yang agak gelap itu cenderung terlihat harmonis ya. Jadi kemudian warna yang letaknya berlawanan atau berseberangan memberikan kontras yang sangat kuat. Misalnya merah sama kuning. Ya, itu kontrasnya sangat kuat ya. Posisi warna pada roda membantu menyusun palet secara sistematis ya, bukan coba-coba. Jadi roda warna versi RYB pada layar yang ditampilkan ini berguna untuk pengantar seni rupa dan desain dasar. Untuk media digital kita akan mengenal RGB dan HSB pada slide berikutnya. Oke, jadi di sini ada keluarga warna ya. Warna juga ada keluarganya. Jadi ada yang namanya warna primer. Warna primer itu warna dasar. Merah, kuning, ya itu warna dasar. Kemudian ada warna sekunder. Hasil campuran dua warna primer secara setara. Misalnya merah sama kuning hasilnya jingga. Kuning sama biru hijau. Merah sama biru ungu
ya. Jadi warna sekunder itu adalah campuran dua warna primer. Kemudian ada yang namanya warna tersier, campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder. Misalnya merah sama jingga, kuning sama hijau, biru hijau, biru sama ungu. Iya. Oke, sebelum Ibu lanjut ke slide berikutnya, kita akan simulasi sedikit terkait dengan warna-warna yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik dari primer maupun sekunder. Oke, jadi kita akan melakukan pencampuran warna primer dan akan menghasilkan warna sekunder. Oke, jadi ini hasil pencampuran antara warna merah sama kuning, hasilnya jingga. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mencampur warna ya. Selanjutnya mungkin akan Ibu beri tugas rumah terkait dengan warna tersier. Oke, kita lanjut di materi harmoni warna. Cara menyusun kombinasi warna secara terarah, bukan berdasarkan selera semata. Jadi harmoni warna itu ada monokromatik. Monokromatik itu satuhu dengan banyak variasi value atau saturation. Misalnya seperti yang ada di monitor, dari biru terang ke biru gelap. Ada juga warna dari warna putih ke warna yang paling gelap, warna hitam ya. Jadi monokrom itu bukan warna hitam putih ya. Jadi monokrom itu satuhu dengan banyak value-nya, dengan banyak terang gelapnya. Jadi kebanyakan orang paham itu warna monokrom, warna hitam putih. Padahal tidak seperti itu. Monokrom itu satuhu dengan banyak variasi value. Kemudian selanjutnya ada warna analogus. 2-3 warna yang letaknya berdekatan pada roda warna. Seperti yang ada di layar monitor. Warna kuning terang, warna kuning gelap, dan warna merah ya. Jadi warna analogus itu 3 warna yang berdekatan. Kemudian ada warna komplementer, 2 warna yang letaknya berlawanan pada roda warna. Warna merah sama biru itu warna komplementer. Kemudian ada slip komplementer, 1 warna dasar dan 2 warna di sisi kiri dan kanan pasangannya, seperti yang ada di layar monitor yang sudah ditampilkan. Kemudian ada warna triadik, 3 warna yang berjarak seimbang pada roda warna. Selanjutnya ada warna tetradik, 2 pasang warna komplementer, jadinya 4 warna. Itu warna tetradik. Jadi harmoni bukan berarti semua warna itu harus lembut atau serasi secara aman ya. Harmoni berarti kombinasi warna yang mendukung tujuan komunikasi. Termaksud saat tujuannya justru menciptakan ketegangan visual yang disengaja. Jadi sebenarnya kalau mau pakai warna yang kontras semua,
Misalnya dalam membuat sebuah desain kita memilih dua warna yang kontras itu tidak apa-apa. Asalkan masih enak dipandang mata. Ya. Oke. Jadi sebenarnya prinsip awal memilih warna itu sebagai keputusan komunikasi bukan hiasan semata yang pertama. Kita harus menentukan dulu apa tujuan pesannya. Siapa audiensnya? Media akhirnya, layar atau cetak. Elemen apa yang paling penting yang ingin ditonjolkan? Selanjutnya, apakah teks tetap terbaca oleh semua audiens atau tidak? Ini adalah 5 hal yang paling penting sebelum kita memutuskan warna yang akan kita pilih. Sudah lihat di layar monitor ini, mata kalian udah sakit? Sakit. Sakit ya? Kenapa sakit? Terang. Nah, terlalu terang. Jadi warna background kuning sama tulisan warna putih itu sama-sama terang. Jadi kontras ya. Jadi terlalu banyak warna yang kuat. Teks informasi terbaca tidak? Tidak ya. Karena backgroundnya terlalu terang, kemudian teksnya terlalu kecil. Dari apa yang sudah ditampilkan, sebenarnya tujuan pesannya ini apa? Dia ingin menyampaikan apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau dilihat dari tampilan layar monitor ini, kita tidak fokus ya. Fokus informasinya ini sebenarnya di mana? Kan tidak ada. Karena dari segi warna dan teks itu tidak menimbulkan getar visual yang tidak nyaman untuk mata ya. Ini after ya, yang tadi before. Ini setelah perbaikan. Sudah enak matanya melihat ini? Sudah terbaca? Apa yang ingin disampaikan dari apa yang ada di layar ini? Pesan apa yang ingin mereka sampaikan? Pendaftaran maba ya, sudah bisa terbaca. Jadi latar dibuat gelap untuk menaikkan kontras terhadap teks judul. Kemudian warna kuning dijadikan warna aksen pada judul, bukan latar utama seluruh poster. Jumlah warna dominan dikurangi agar fokus visual lebih jelas. Jadi cuman menggunakan 2 warna saja ya, supaya fokusnya lebih jelas. Teks utama diperbesar dan dipertegas. Info sekunder dirapikan. Warna tombol aksi dibuat kontras namun tetap proporsional terhadap informasi utama. Jadi informasi utama tadi itu untuk mahasiswa baru ya. Selamat datang kepada mahasiswa baru 2026. Itu yang ingin disampaikan. Jelas ya? Warna sangat berpengaruh ya? Pemilihan warna itu sangat berpengaruh dalam membuat aplikasi, memilih baju. Kadang-kadang kita kalau memilih baju dengan warna yang salah itu jadi pusat perhatian, ya. Pastinya teman-teman semua sebelum ke kampus pasti memikirkan mau pakai baju warna apa, jilbabnya warna apa, celananya warna apa, sepatunya warna apa. Begitu juga dengan mendesain ya. Kita tidak bisa asal-asal memilih warna. Ketika kita asal-asal memilih warna, maka hasil desain kita tidak akan dipandang oleh banyak orang. Orang-orang tidak akan tertarik dengan apa yang ingin kita promosikan. Oke, setelah kita melakukan studi kasus terkait dengan keputusan memilih warna tadi, maka pertemuan hari ini berakhir ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya itu ada tugas terkait dengan pencampuran warna tersier, kemudian pilih salah satu warna, kemudian tentukan value-nya. Jadi dipilih salah satu warna ya, misalnya kalian memilih warna merah. Merah value-nya dari terang ke gelap itu seperti apa? Dibuat di kertas A4 artbook. Ibu tunggu minggu depan asistensinya sebelum mulai perkuliahan. Ada yang ingin bertanya?
terkait dengan yang Ibu sudah jelaskan atau sudah mengerti? Paham ya? Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 Gorontalo atas kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Iksan Gorontalo, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa yang telah mendukung proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pembelajaran ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi.